Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda muslim yang dimuliakan Allah, sobat muda non muslim yang saya hormati, anak-anakku siswa SMA Negeri 1 Cipari yang saya cintai. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam video yang saya buat. Sobat muda sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sobat muda sekalian untuk berbincang tentang surat Al-Fil di dalam Al-Quran. Surat Al-Fil adalah surat yang ke-105. Sobat muda sekalian, surat ini terkait dengan menceritakan tentang bagaimana terjadinya serangan tentara bergajah pada Ka'bah, dan kejadian ini terjadi pada masa kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Rasulullah SAW menerima wahyu pada usia 40 tahun, berarti banyak saksi-saksi hidup yang mengetahui terjadinya atau peristiwa di mana tentara-tentara bergajah itu dihujani oleh batu oleh burung-burung ababil. Jadi sebenarnya banyak saksi-saksi hidup yang menyaksikan terjadinya peristiwa, yaitu penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah. Kemudian tentara bergajah ini dihancurkan oleh Allah dengan serangan batu-batu yang dibawa oleh burung yang berbondong-bondong, sehingga mereka benar-benar menyaksikan mukjizat atau kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang tampak pada penghancuran tentara bergajah. Kalau mungkin bagi yang seusia Rasulullah mungkin itu baru hanya berupa dongeng-dongeng di masyarakat atau mungkin babat begitu ya, cerita tentang kejadian-kejadian di suatu tempat. Namun bagi generasi tua karena hanya terpaut 40 tahun dari kejadian itu, tentunya masih banyak generasi tua yang menyaksikannya. Banyak saksi-saksi sejarah yang berhubungan dengan surat Al-Fil ini. Sobat muda sekalian, latar belakang penyerangan tentara bergajah, tentara yang dimiliki oleh Raja Abrohah dari Yaman, ini terkait dengan pelecehan yang dilakukan oleh penduduk orang dari Kinanah. Orang dari Kinanah ini mengotori gereja yang dibangun oleh Raja Abrohah ya. Jadi gereja yang dibangun oleh Raja Abrohah, gereja ini cukup megah dengan tujuan untuk menyaingi Ka'bah ya, bertujuan untuk menyaingi Ka'bah agar orang-orang tidak lagi datang ke Mekah untuk berhaji, melainkan akan datang ke gereja. Kemudian ada salah satu penduduk dari Kinanah yang ya mungkin merasa tidak nyaman begitu, terusik begitu, sehingga kemudian mengotori gereja yang dibangun oleh Raja Abrohah ini dengan kotoran unta, sehingga akhirnya Raja Abrohah bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Nah, ini kisah atau latar belakang yang ada hubungannya dengan surat Al-Fil ini. Sobat muda sekalian, kita langsung tinjau surat Al-Fil ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah berbuat terhadap tentara bergajah ya. Jadi ini mengingatkan saja ya, otomatis yang menyaksikan ya generasi-generasi tua yang berusia sekitar di atas 40 tahun ya, kira-kira ya berusia 50 tahun ke atas ya.
Jadi kalau orang berusia 50 tahun berarti dihitung dari kenabian Nabi itu waktu kejadian penyerangan tentara bergajah dia sudah berusia 10 tahun ya. Ini kalau 50 tahun. Kalau dia berusia 60 tahun berarti dia sudah cukup dewasa karena waktu itu ketika kejadian penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah usianya sudah 20 tahun. Jadi ayat ini tentunya mengingatkan generasi-generasi tua penduduk Mekah, orang-orang Quraisy tentang kejadian penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah. Nah, di mana pada saat itu orang Quraisy benar-benar tidak berdaya untuk menghadapi pasukan bergajah, pasukannya Abroha. Sehingga kakek Nabi Muhammad kakek Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib ini kemudian berdoa kepada Allah menyerahkan keselamatan Ka'bah. Nah, terserah kepada Allah karena suku Quraisy tidak mampu melindunginya, sehingga suku Quraisy selaku pengelola Ka'bah menyingkir dari kota Mekah. Nah, di sini kemudian tentara bergajah ini dihancurkan oleh Allah melalui burung-burung yang dikirim dengan berbondong-bondong. Jadi benar-benar generasi tua penduduk Mekah menyaksikan kejadian ini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada tentara bergajah. Ya, jadi mereka benar-benar menyaksikan kejadian itu. Ya. Saudara sekalian, kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Bukankah dia Allah menjadikan tipu daya mereka tentara bergajah itu sia-sia. Ya. Jadi kita bayangkan tentara bergajah tentunya tentara yang elit ya, siap menghancurkan Ka'bah. Ya. Tapi tentara yang gagah ini, yang optimis pasti bisa menghancurkan Ka'bah ini, kemudian oleh Allah dijadikan tipu daya mereka, serangan mereka ini adalah sia-sia. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Sahabat sekalian, kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Wa arsala alaihim tayron ababil. Dan dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Jadi ababil di sini diterjemahkan dalam tafsir Jalah ini sebagai burung yang berbondong-bondong, bukan burung jenis ababil ya. Ada burung elang, ada burung gagak. Nah, menurut tafsir Jalalain ini terjemahannya di sini adalah burung yang berbondong-bondong ya. Wa arsala alaihim tayron ababil. Dan Allah mengutus kepada mereka, mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Nah, jadi tentara bergajah ini tidak didatangi malaikat atau tidak didatangi pasukan tertentu, tapi oleh Allah didatangkan burung yang berbondong-bondong. Sebab mudah ayat yang keempat, tarmihim bihijaratim min sijil, ya, yang melempar mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Intinya adalah batu yang panas, ya, tanah yang terbakar. Ya, karena batunya panas pasti berasal dari tanah yang terbakar. Kita nggak tahu itu dari mana, apakah dari kawah gunung atau dari mana, kita tidak tahu ya. Jadi ayat yang keempat ini tarmihim bihijaratim min sijil. Burung yang berbondong-bondong tadi melempari mereka atau menjatuhi mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar, batu yang panas ya.
Nah, kita nggak tahu panasnya seberapa, tapi kalau kita lihat efeknya, kita lihat dalam ayat yang ke-6, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka itu seperti daun-daun yang dimakan. Ya. Ada yang bilang dimakan ulat, ada yang juga menerjemahkan dimakan binatang ternak. Yang jelas mereka itu hancur ya. Kalau dimakan ulat mereka jadi bolong. Kalau dimakan ternak ya mereka seperti dikunyah-kunyah begitu, hancur ya. Nah, saudara sekalian, kalau melihat efek dari batu yang dilemparkan tadi, bisa menyebabkan tentara bergajah ini seperti daun yang dimakan, entah itu ulat, entah itu binatang, maka panasnya batu ini luar biasa ya, bisa membuat mereka itu lumat. Nah, jadi kita bisa bayangkan suhu yang menyebabkan makhluk hidup, manusia, tentara ya, dan binatang tunggangan mereka, bisa gajah juga kuda, itu hancur, mungkin berlubang-lubang ya, hancur seperti daun ya yang dikunyah-kunyah, yang dimakan. Nah, ini surat Al-Fil yang mengingatkan kepada generasi tua orang-orang Quraisy di Mekah ya, bahwasanya mereka mestinya bersyukur bahwasanya Allah telah menyelamatkan Ka'bah ya, dengan mengirimkan burung-burung. Adapun bagi generasi muda yang lahir mungkin berbarengan dengan Rasulullah atau yang lebih muda, maka ini sekedar untuk mencocokkan antara Al-Quran dengan kejadian masa lampau dari dongengan orang-orang tua mereka yang menyaksikan kejadian itu. Saudara sekalian, kita ulang dari awal. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu ya, berbuat terhadap tentara bergajah. Ya. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tayron ababil. Dan dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijarati min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka menjadi seperti daun yang dimakan ulat atau dimakan binatang. Saudara sekalian, kita lihat dalam kisah ini betapa ya, Allah untuk menghancurkan suatu kaum, suatu tentara tidak harus dengan tentara ya, bisa dengan makhluknya yang lain, yaitu burung. Dalam hal ini adalah burung. Sahabat sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan surat Al-Fil ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila ada kekeliruan, kesalahan dari yang saya sampaikan, datangnya dari kebodohan saya sebagai manusia yang lemah, dan apabila ada benarnya, semata-mata datangnya dari Allah yang maha berilmu. Dan saya mohon ampun dan minta maaf atas kesalahan-kesalahan tadi ya. Mudah-mudahan Allah mengampuninya dan para penonton bisa memaafkannya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.